Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda? Malam hari ini saya Ridwan Hidayat kembali menyapa di frekuensi kesayangan Anda tentunya. Di 93,8 Suara Muslim Surabaya, 89,9 Suara Muslim Lumajang, 88,7 Suara Muslim Tuban, dan 97 FM Suara Muslim Batu. Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda? Di malam hari ini kita berjumpa lagi dalam program Majelis Ilmu Tibun Nabawi yang tentunya dinanti-nanti untuk Anda yang ingin menjadi lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari. Mitra Muslim, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang autofagi, bagaimana autofagi bekerja dan apa sebenarnya autofagi itu. Dan Mitra Muslim, malam hari ini akan kita lanjutkan di part kedua tentang autofagi berhenti kerja saat stres. Jadi untuk Anda Mitra Muslim yang mungkin masih dalam tekanan ya, apalagi ini sudah di hari Senin, bahkan di akhir bulan, tentu banyak target-target yang harus diselesaikan. Seringkali dalam target duniawi kita juga merasa stres ya Mitra Muslim. Tapi hati-hati, kalau stresnya berkepanjangan, ini juga membahayakan untuk autofagi kita. Oleh karenanya, seperti apa berbahayanya saat kita stres dalam autofagi kita bekerja untuk diri kita sendiri? Selengkapnya Mitra Muslim, malam hari ini Ustadz Ahmad Nidom, atau yang akrab disapa sebagai Tabib ya Mitra Muslim ya, Tabib Ahmad Nidom selaku founder Tibun Nabawi Holistic Care telah hadir di studio Suara Muslim. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Tabib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar baik Tabib malam hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, sehat ya? Alhamdulillah. Segar, luar biasa. Baik, tapi mohon izin untuk mikrofonnya boleh lebih dekat lagi agar Mitra Muslim Sudah? bisa mendengar. Baik, sudah jelas. Yeah. Baik, tapi mungkin bisa di-refresh sedikit ya materi sebelumnya tentang autofagi. Barangkali di antara Mitra Muslim ada yang baru bergabung malam hari ini, karena kita juga live ya di YouTube Suara Muslim TV. Boleh di-refresh apa sebenarnya autofagi itu, Tabib? Silakan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kesehatan Tibun Nabawi tentang autofagi yang kedua, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in. Semoga kelak kita mendapatkan sahabatnya. Yang kedua kalinya, bagi mitra Muslim yang sekarang lagi diuji Allah dengan sakit, saya doakan semoga lekas lembuh, diangkat penyakitnya dan sehat walafiat seperti semula. Yang ketiga kalinya, bagi mitra Muslim yang sekarang diuji Allah dengan rezeki, saya doakan semoga diberikan rezeki yang halal barokah serta melimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada kajiannya sebelumnya, autofagi itu apa? Jadi autofagi itu berasal dari bahasa sedikit flashback ke belakang ya. Jadi untuk mengulas biar yang belum pernah dengarkan biar bisa tahu, yang sudah mendengarkan minggu kemarin bisa lebih tahu lagi ya. Nah, autofagi itu berasal dari bahasa Yunani, dari auto sama pegin. Pegin itu auto itu adalah diri sendiri, pagan itu adalah memakan. Jadi adalah kalau dibuat kesimpulan itu adalah kemampuan dari tubuh kita untuk sel-sel tubuh kita itu untuk memakan dirinya sendiri. Okay. Itu. Jadi kalau yang di bahasa Inggrisnya autophagy, PHAGY. Nah, kalau di Indonesia kan kadang-kadang paling gampang autofagi. Betul Ustaz. Ya. Sudah sama aja sih, tujuannya sama. Cuman mungkin tulisannya yang beda. Tapi memang asal sejarah itu dari bahasa Yunani. Jadi autofagi itu apa? Jadi kemampuan dari dari tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri, Mas. Jadi Allah itu sudah menciptakan tubuh kita itu sebenarnya auto secara diri sendiri itu sudah mempunyai kemampuan untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri tanpa obat. Makanya kita punya kemampuan untuk adaptasi. Jadi orang-orang yang beradaptasi itulah yang unggul dalam segala hal termasuk dalam kesehatan. Jadi kalau kita tidak bisa beradaptasi, yang terjadi adalah tubuh kita rentan untuk masuk semua penyakit. Jadi
Jadi autophagy ini dipopulerkan itu adalah Yoshimori Ohsumi itu yang peraih Nobel tahun 2016. Jadi beliau itu meneliti tentang memahami tentang autophagy itu apa aja, tentang kesehatan sel, sistem saraf, sistem imun, metabolisme tubuh. Jadi beliau ini tuh orang yang pertama mendapatkan hadiah Nobel untuk penelitian tentang autophagy ini. Jadi makanya kalau kita kepingin sehat, kembalikan tubuh kita sebagaimana mestinya. Jadi kalau Allah itu sudah menciptakan pagi dan malam, nah itu kan sebenarnya ada tujuannya. Jadi pagi itu untuk kerja, malam untuk istirahat. Betul. Terus kembalikan tubuh kita sebagaimana proporsionalnya. Jadi kalau waktunya, jadi jangan dipakai untuk kerja terus. Jadi waktunya istirahat, waktunya makan, waktunya tidur. Jadi 24 jam itu sebenarnya cukup, Mas. Cuman karena adanya perubahan di kehidupan masyarakat sekarang itu jadi 24 jam itu sekarang itu tidak cukup untuk mengatur waktu. Jadi Allah itu mengasih kita itu otak untuk supaya kita itu pintar untuk mengatur kita kapan kita waktunya tidur, kapan waktunya kita istirahat, kapan waktunya kerja. Jadi jangan full 24 jam dipakai untuk kerja terus. Jadi kalau tubuh kita itu diforsir, yang terjadi adalah kecapean, terjadinya penyakit. Jadi penyakitnya itu menjadi lebih parah. Makanya dari kajian Tibun Nabawi ini saya berharap itu mitra muslim yang sekarang perilakunya, pola makannya, pola hidupnya, terus pola pikirnya yang sehat itu, saya berharap dengan ilmu yang kami sampaikan ini bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi tidak ketergantungan sama obat. Yang terjadi di masyarakat adalah banyak orang-orang yang itu dikit-dikit obat. Padahal ada masalahnya. Masalahnya apa? Bisa jadi perilaku pola makannya yang tidak sehat, bisa jadi karena kecapean, pola hidupnya yang berantakan, atau bisa jadi karena stres. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi semua itu penyakit, kalau kami di Tibun Nabawi itu melihat penyakit secara keseluruhan, Mas. Jadi tidak berdiri sendiri. Jadi penyakit itu ada penyebabnya. Jadi ada penyebabnya apa? Itu yang kita perbaiki. Makanya kalau kami di Tibun Nabawi itu fokus pada penyebab, bukan pada penyakit. Penyakit itu kan ada penyebabnya. Penyebabnya yang diobati, yang diperbaiki. Jadi kalau penyebab ini diperbaiki, insya Allah penyakitnya akan hilang dengan sendiri. Banyak kasus, Mas, banyak kasus sebenarnya orang-orang yang kadang-kadang kadar gulanya tinggi sampai 300 macam-macam, dia cukup olahraga saja sembuh. Jadi tanpa obat sebenarnya. Cuman masalahnya untuk memulai itu kan mau nggak, ada kemauan nggak, ada keinginan untuk berubah nggak, ya itu yang jadi masalah. Jadi kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengontrol pola makannya dengan baik, insya Allah itu sembuh dengan sendirinya. Yang diimajini masalah ada kadang-kadang itu karena kecanduan makan, yang terjadi adalah ya udah di-loss. Nah itu sebenarnya gampang. Makanya kan di rumusnya untuk melihat kita sehat apa enggak, sebenarnya udah ada rumusnya namanya BMI, Body Mass Index ya. Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Udah ketahuan nanti. Udah ketahuan kita termasuk kategori orang diabetes atau enggak. Makanya kalau di ilmu medis itu diabetes dinamakan ibu dari segala penyakit. Jadi ketika kita tidak bisa mengontrol kadar gula dalam darah kita, kebanyakan gula dalam darah yang terjadi adalah penyakitnya merantak kalau bahasa Jawanya, atau bisa komplikasi kemana-mana. Makanya itu jadi mitra muslim kalau yang sekarang ada berat badannya itu berlebih, secepatnya diturunkan. Dengan cara apa? Dengan cara olahraga. Jaga pola makannya 3 jam 4 jam sebelum tidur berhenti makan. Jadi kalau yang sekarang udah malam gini malam gini maksimal isya berhenti makan, berhenti tidur. Itu bisa nggak? Bisa. Kalau kita pikiran kita mengatakan bisa, maka itu otomatis otak kita akan mengasih instruksi ke seluruh tubuh kita bisa. Makanya kan sudah pernah saya ajarkan. Jadi kita sering afirmasi. Jadi mengendalikan tubuh kita adalah otak. Jadi kalau
kalau otak kita itu bilang bisa, maka semua akan menjadi bisa. Tapi kalau otak kita bilang nggak bisa, maka ya otomatis itu namanya mental block, nggak bisa. Jadi sebenarnya mengendalikan tubuh kita. Makanya kalau jenengan yang sekarang sakit, jangan mengeluh. Baik. Jadi kalau mengeluh itu nggak akan menyelesaikan masalah sebenarnya. Ya ngeluh, aduh ya tambah parah. Makanya Allah itu berkehendak sesuai prasangka hambanya. Jadi kalau hambanya di pikiran, di otaknya itu selalu bilang sakit ya sakit beneran. Oke. Ya, Baik. itu kalau kita bilang alhamdulillah. Jadi kan Mas Iwan kasih tanya, "Mana kabarnya Ustaz?" Alhamdulillah sehat. Ya, itu otomatis secara kodrat Allah itu nanti otak kita dibimbing Allah untuk menjadi sehat. Tapi kalau kita sudah bilang aduh. Nah, kalau sudah sakit, ayo bermuhasabah diri. Apa sih penyebabnya? Apakah pola makannya kah? Apakah perilaku pola hidupnya kah? Tidak pernah olahraga kah? Istirahatnya kurang kah? Atau stres? Kalau dari kalau dari pola hidup Mas, kalau itu idealnya kalau pola hidup nggih, itu idealnya itu kita olahraga sehari 30 menit sekali Mas. Terus yang kedua istirahat ya. Jadi istirahat itu yang normalnya antara 7 sampai 9 jam per hari untuk yang sudah berusia di atas 18 tahun. Bagaimana dengan stres? Nah, kalau dari ilmu yang kami pelajari Mas, 88% penyakit karena faktor stres pikiran. 88% ya Oke, tapi. ada yang bilang 90. Kalau Wow, dari oke. peneliti dari Jepang itu 90% malah. Masya Allah. Jadi pikiran. Jadi karena faktor pikiran, stres, was-was, cemas, ya itu menyebabkan pikiran. Ya itu kadang-kadang nggak dirasa. Iya, betul. Makanya coba jangan perhatikan. Jadi kalau orang-orang yang datang ke rumah sakit itu sebenarnya kan stres duluan. Enggak sembuh-sembuh. Iya. Jadi orang yang datang ke rumah sakit itu kan bilang mesti kalau nggak sehat ya meninggal kan gitu kan. Jadi makanya kalau kita udah sakit, relax nyantai. Jadi kita relax nyantai, kita bermuhasabah diri apa sih penyebabnya? Apa kok saya seperti ini? Nanti akan ketemu. Lah, itu yang penyebabnya itulah nanti yang kita perbaiki perlahan-lahan. Makanya kalau yang sering saya sampaikan itu usahakan kalau yang sudah usia 40 itu secara kodrat tua itu memang fungsi ginjal sudah turun 1%, usahakan tiap bulan cek 4 sekawan, asam urat, kolesterol, kadar gula, tekanan darah itu wajib. Oke. Wajibkan diri itu supaya apa? Untuk pencegahan. Ya jadi masalah orang-orang tidak mau mengecek fungsi tadi 4 sekawan itu, tapi perilakunya enggak dirubah. Jadi takut untuk ketahuan penyakitnya, tapi perilakunya tidak rubah. Jadi kalau sudah seperti itu biasanya nanti sudah stadium 4, stadium 5 baru penyakitnya sudah parah baru berobat. Kalau sudah seperti itu sebenarnya sudah kasep, tapi masih bisa, tapi pengobatan mahal. Makanya kalau sering saya sampaikan, kalau masalah kesehatan jangan ngimpi. Jangan ngimpi sehat kalau kita tidak mau berubah. Nah itu aja pesan saya. Jadi itu nggih. Jadi apa yang harus dilakukan autofagi? Autofagi itu bisa dilakukan bila kita dalam keadaan lapar. Dalam keadaan kita lapar itu jadi kalau kita dalam keadaan masih kenyang masih nggak bisa autofagi dilakukan itu. Baik, jadi bekerjanya saat lapar ya? Iya, dalam keadaan lapar. Artinya jadi, puasa menjadi solusi? Iya. Oke. Di Islam sendiri kan banyak sudah diajarkan untuk puasa itu kan salah satu yang disunahkan nggih. Itu kan salah satu tujuannya adalah jangan ada puasa yang kan macam-macam ya. Ada yang puasa ini pada saat puasa harian itu pada saat ini pada saat Ramadan. Nah, itu bisa pada saat Ramadan, terus bisa pada saat puasa terjadwal misalkan sebulan 2 kali. Seminggu 2 kali yang puasa Senin Kamis. Ya. Bisa juga puasa Daud yang sehari puasa. Jadi fungsinya bagus itu bagus. Terus ada yang sekarang lagi ngetren adalah intermittent fasting Jadi 16 puasa, 8 jam makan. Jadi sebenarnya puasa itu sangat bagus dalam tubuh kita. Jadi kalau makanya nanti kan di sini dari puasa itu nanti akan ketahuan berat badan kita sudah ideal apa enggak. Jadi dari situ itu nanti kita akan, jadi kalau sudah puasa masih badannya enak biasanya. Nah itu secara otomatis, jadi kelebihan sel-sel bongkar-bongkar sel yang dilakukan oleh sel tubuh kita itu bisa dilakukan bila dalam keadaan kita penyakitnya dalam keadaan stres.
Jadi penyakitnya dalam keadaan stres, kekurangan energi, itulah dia baru bisa kerja. Jadi kalau dia kekurangan, kalau dia masih kebanyakan makanan nggak bisa kerja. Jadi kebanyakan makanan belum sempat didaur ulang, belum sempat diperbaiki, belum sempat dimakan, itu yang rusak-rusak. Nah, itu sudah keduluan sudah keduluan ketambahan makanan lagi, ketambahan makanan. Jadi akhirnya numpuk jadi sampah. Kalau tidak menjadi sampah, itu nanti efeknya adalah ya tubuh kita tidak sehat kan. Makanya nanti efeknya juga ke limfa. Limfa itu kan kemarin sudah pernah saya jelaskan, guys. Jadi limfa itu organ tubuh sebagai imunitas ya. Di situ sebagai penghasil dari sel darah merah, sel darah putih. Sel darah putih itu di situ. Terus juga sel darah merah. Jadi sel darah merah yang rusak Mas itu didaur ulang di limfa. Jadi limfa itu posisinya di sebelah kiri nggih, itu posisinya itu bersebelahan dengan lambung. Jadi itu kalau ada yang bilang itu adalah saudaranya lambung. Jadi kalau lambungnya bermasalah, pasti bermasalah. Jadi di situ. Jadi nanti limfa apa? Limfa itu juga dipengaruhi dari ginjal. Nah, ginjal itu kalau tadi itu sel darah putih itu bisa kerja, sel darah merah bisa kerja bila ada namanya ginjalnya sehat. Jadi kalau ginjalnya tidak sehat, itu nanti pasti akan mengaruhi dari limfanya itu. Nah, limfa itu kan dia punya jejaring. Jejaringnya itu berupa kelenjar getah bening kan, yang kemarin pada podcast sebelumnya sudah di ini, termasuk amandel, termasuk di leher, termasuk di ketiak, di perut, di selangkangan. Itu kan kalau bahasa Jawanya uci-uci. Ya itu dia punya jaringan kayak radar gitu deh. Jadi kalau di tubuh kita misalkan ada yang bermasalah, dia auto alarmnya muncul, benjolannya muncul. Ya, makanya kalau ada benjolan muncul itu nanti biarkan aja seminggu 2 minggu, kita perbaiki penyebabnya apa, dicukupkan istirahat kita, pola makan kita dijaga, insya Allah akan sembuh. Makanya sebenarnya adalah kembali kepada istirahat. Kalau dari penelitian di YouGov tahun 2023, jumlah orang Indonesia itu tidurnya kurang. Minggu kemarin udah pernah kita bahas. Jadi orang Indonesia itu tidur normalnya kan 7 sampai 9 jam per hari itu yang udah usia di atas 18. Di Indonesia itu 51% tidurnya kurang dari 5 jam. Jadi 5 jam yang paling parah itu 24% dari orang Indonesia tidurnya kurang dari 5 jam. Jadi kalau sekarang orang Indonesia anggap aja 200 juta ya, anggap aja yang dewasa sekitar 200 juta lah. 202 juta itu kali 25% berarti kurang lebih sekitar 50 ya. 50%-nya itu sudah 70 hampir 75% itu sakit. Udah pernah kurang tidur, nanti efeknya apa? Penyakitnya tadi itu, penyakit kuning, penyakit hepatitis, fatty liver dan sebagainya. Jadi itu tinggal nunggu waktu. Jadi situ. Jadi makanya kalau sudah tahu ilmunya, jadi yang sering begadang, yang sering tidur malam itu sekarang mulai dirubah. Jadi puasa. Jadi puasa itu memegang peranan penting. Jadi manfaatnya puasa adalah satu, mendukung proses autofagi, yang kedua adalah membantu keseimbangan metabolisme, yang ketiga adalah membantu pengendalian berat badan. Nah, berat badan nanti diceknya pakai rumus BMI berat badan, body mass index, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, terus selanjutnya mendukung kesehatan jantung. Jadi orang sekarang yang jantungnya bermasalah, ayo puasa. Itu salah satu cara untuk mengobati kita supaya sehat. Jadi bukan obat. Jadi kalau sudah sakit obat enggak apa-apa, tapi jangan keterusan. Ada efek samping ya, Ustaz? Iya, kalau keseringan minum obat itu jangka panjangnya adalah ke jantungnya, kena ginjal, yang terpenting ginjal ya, kena residunya nanti kena ginjalnya, kena jantungnya, kena lambungnya. Jadi kalau sekarang ada yang sakit lambung sampai luka tukak lambung itu bisa jadi kebanyakan minum obat. Terus yang selanjutnya adalah pengeroposan tulang. Jadi kalau yang sekarang sudah minum obat bertahun-tahun, bisa jadi penyakit jenengan itu karena keseringan minum obat tersebut. Makanya obat apakah boleh diminum? Boleh pada saat dibutuhkan, tapi tidak boleh dikonsumsi terus-menerus. Jadi jenengan pada saat minum obat itu imbangi dengan apa? Dengan perilaku pola makannya dijaga, olahraga, istirahat dan sebagainya. Jadi itu yang jadi masalah kan orang saking enaknya minum obat lupa merubah perilaku, jadi dibiarkan perilakunya, makanya masih los, olahraga enggak mau, habis makan tidur sambil ngemil, ya itu yang jadi masalah.
Betul banget. Ustaz. Terus mendukung kesehatan otak, memberi istirahat, memberikan kesehatan memberikan waktu pada lambung kita untuk istirahat. Terus pola hidupnya juga, nggih. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya, jadi kalau kita keseringan ini, Mas, Begadang. begadang tadi itu efeknya apa? Biasanya nanti efeknya, Mas, kalau yang penyebab dari selain tadi pola makan, adalah stres. Jadi pada stres itulah dia tidak bisa kerja. Karena stres tadi. Iya, jadi kalau stres pada podcast sebelumnya sudah pernah saya Bahas ya. pernah saya singgung, ya. Ini sedikit mengulang lagi. Jadi pada saat kita stres, Mas, jadi yang terjadi adalah pada saat kita stres, was-was, cemas, macam-macam, nanti berhubungan dengan organ lambung, ya. Nah, itu nanti kalau kita stres itu membangkitkan yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol. Ya. Apa itu tapi? Hormon kortisol itu hormon yang posisinya itu di atasnya ginjal yang dihasilkan sama kelenjar adrenal. Dia dilepaskan pada kita stres sebagai peredam stres. Tapi pada kita stresnya berlebihan, dia mengeluarkannya banyak. Jadi yang terjadi nanti kalau sudah stresnya banyak, yang terjadi adalah nanti justru malah kadar gulanya naik. Kadar gulanya naik, sama tekanan darahnya naik. Itu jadi makanya kalau orang stres itu makanya biasanya ya tadi itu jadi tidak bisa, walaupun mungkin sudah perilakunya, pola makannya sudah sehat gitu, nggak, sudah mungkin berat badannya sudah sesuai BMI, terus mungkin tidurnya masih sudah cukup, misalkan 7 jam sampai 9 jam. Nah, tapi kalau dia masih stres, itu autofagi tidak bisa dilakukan juga. Itu nanti efeknya tadi itu mengembangkan namanya hormon kortisol. Jadi hormon kortisol dilepaskan pada saat kita stres, nanti tekanan darahnya tinggi, kadar gulanya tinggi. Jadi makanya kalau yang sakit ini, mungkin ada pertanyaan gini, Ustadz, saya sudah mengurangi makanan yang mengandung gula-gula, saya sudah mengurangi nasi, tapi kok kadar gula saya kok masih tinggi ya? Bisa jadi stres. Salah satunya itu ya, faktor yang itu. Terus nanti juga Mas, ini bahayanya bagi orang-orang yang sakit kanker dan sejenisnya. Kanker, tumor, miom, kista dan sebagainya. Itu makanannya kanker, miom, kista adalah gula. Jadi pada saat kita stres ya kita sama dengan ngasih makan mereka. Jadi mungkin dari secara fisik gula yang kita konsumsi sudah berkurang, tapi pada saat kita stres itu yang akan ngasih makan tetap ke penyakitnya tersebut. Ya, itu. Jadi itu sedikit gambaran, nanti kita sambil dilanjuti sama tanya jawabnya. Baik, Tabib, terima kasih banyak atas informasinya dan juga nasihatnya. Luar biasa sekali ilmu malam hari ini, Mitra Muslim di Majelis Ilmu Tibun Nabawi. Autofagi berhenti kerja saat stres ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana autofagi bekerja, lalu apa yang menjadi halangan, yakni salah satunya adalah stres. Dan stres bisa menyebabkan gula darah naik, tekanan darah juga tinggi. Hati-hati ya Mitra Muslim ya. Baik Mitra Muslim, kita buka sesi interaktif selepas jeda. Jadi untuk Anda Mitra Muslim jangan kemana-mana, tetap di Majelis Ilmu Tibun Nabawi, Suara Muslim, the best religious radio network. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan.
الصلاة خير من النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. Namaku Ismail. Saat ini aku sedang sekolah dan fokus untuk menghafalkan Al-Quran. Tetapi aku tidak tahu bisa untuk melanjutkan hafalan Al-Quran ini atau tidak ke depannya karena tidak ada biaya. Ibuku guru harian, sedangkan bapak telah lama tiada. Terkadang uang untuk kebutuhan harian pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikanku. Padahal setiap hari aku menghafalkan ayat-ayat Allah yang kelak insya Allah akan menjadi doa-doa di mana untuk orang-orang yang membantu di masa depanku. Baitul Mal Gria Al-Quran membuka kesempatan untuk Anda menjadi orang tua asuh santri penghafal Al-Quran. Inilah mereka, para santri yang menanti Anda. Muhammad Ismail Al-Muwahhid, hafalan 11 juz, Pondok Tahfidz Kubah Madinah Sidoarjo. Muhammad Wafiul Udur, hafalan 18 juz, Pondok Tahfidz Kubah Madinah Sidoarjo. Abdullah Mansur, hafalan 14 juz, Pondok Tahfidz Kubah Madinah Sidoarjo. Hikmatun Nasihah, hafalan 5 juz, Pondok Pesantren As-Sa'adah Malang. Atika Zakiatul Fitriyah, hafalan 5 juz, Ponpes Miftahul Hikmah Mojokerto. Sayyidatun Najwa, hafalan 23 juz, Ponpes Miftahul Hikmah Mojokerto. Ahmad Muzaki Asror, hafalan 7 juz, Ponpes Miftahul Hikmah Mojokerto. Aufa Miftahul Laili, hafalan 1 juz, Ponpes Al-Mubarak NTB. Adela Pratiwi, hafalan 1 juz, Ponpes Al-Mubarak NTB. Siti Nurfaida, hafalan 3 juz, Ponpes Al-Hasani Al-Ma'arif NTB. Hanya dengan 7,5 juta rupiah, Anda bisa menjadi orang tua asuh bagi mereka, santri penghafal Al-Quran. Setiap ayat yang dibaca mengalir pahala sepanjang usia. Majelis Ilmu. Suara Muslim, the best religious radio network. Terima kasih mitra Muslim, Anda masih setia dalam program Majelis Ilmu Tibun Nabawi. Malam hari ini masih membahas tentang autofagi. Part kedua mitra Muslim, autofagi berhenti kerja saat stres. Terima kasih untuk Anda mitra Muslim yang sudah bergabung melalui live YouTube Suara Muslim TV. Ada @amixputri, @suyati, dan juga @junjuna, @kartika rahmawati. Semuanya saling mendoakan ya Ustadz ya, dan juga tabib ya, bahwasanya kita agar semakin sehat dan akan diikuti sarannya untuk menjaga pola makan. Alhamdulillah selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik mitra Muslim, kita buka sesi interaktif untuk Anda. Silakan Anda bergabung di 0855 3938 atau telepon di 031 5624 555. Tampaknya sudah ada mitra Muslim yang ingin bergabung melalui telepon di 031. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu Istiqoroh dari Sidoarjo. Ya, betul Mas Irfan. Baik, kabar baik Ibu malam hari ini? Alhamdulillah, Ibu sehat Mas. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Gini Pak Ustadz, kemarin hari Senin itu agaknya kok kayak berat, kepala sebelah kanan itu kok kayak gimana rasanya. Terus Ibu periksa itu tekannya turun, biasanya 130, ini kemarin itu 110. Terus katanya suruh makan sayur bayam merah, apa jambu buah itu Pak Ustadz yang merah. Kalau makan jambu buah yang merah nggak usah di jus terus dipotong-potong itu boleh apa enggak? Apa bijinya itu nggak usah dikunyah karena ibu saya nggak punya gigi, apa enggak bahaya? Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Istiqoroh atas pertanyaannya. Boleh langsung ditanggapi tabib, silakan. Oke, boleh Bu. Jadi ini 110 bawahnya berapa ini?
Jadi 110 per berapa Bu bawahnya Bu? Ini memang kecenderungannya untuk darah rendah Ibu. Jadi kalau darah rendah itu nanti jenengan bisa satu konsumsi bawang merah jambu merah nggih. Jambu biji setelahnya nggih. Nanti bisa dibuat jus, monggo, dibuat makan mentahan monggo. Terus bisa dipakai ini juga Ibu buah bit nggih. Buah bit bisa, pokoknya yang merah-merah ya, buah bit, terus bayam merah, tauge, itu bisa. Jadi terus intinya untuk mengembalikan tekanan darah, tapi juga bisa ini Bu, juga jenengan untuk karena tekanan darahnya rendah, jenengan bisa makan sate kambing. Sate kambing. Oke, jadi selama 3 hari berturut-turut untuk menaikkan kadar tekanan darahnya sama HB-nya nggih. Jadi nanti kalau sudah dilakukan terus olahraga juga Bu nggih. Terus nanti kalau sudah dilakukan kok normal ya berarti normal. Tapi kalau sampai tekanan darahnya turun banget, terus HB-nya turun banget, kemungkinan sudah penyakit itu nggih. Ya itu dulu. Baik, luar biasa atas jawabannya Tabib. Semoga terjawab untuk Ibu Istikharoh dari Sidoarjo. Berikutnya masih ada mitra muslim yang ingin bergabung Ustaz dari WA begitu ya. Kita coba angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti. Sehat Mas Tuan. Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu Siti? Sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sehat nggih? Alhamdulillah Ibu. Ini Ustaz. Sepekan kemarin saya akan dengar ini Ustaz menjelaskan bahwa kalau tidurnya itu jam 10 bangunnya kan saya itu jam 1:30, jam 2 sudah bangun. Kemudian Ustaz kan menyarankan tidurnya dimundurkan. Tanggal jam 11 tapi tetap saja masih begitu Ustaz. Terbangunnya itu mesti alarm bunyi itu jam 2 itu sudah bangun. Kadang-kadang 1:30 sudah terbangun, nggak bisa tidur lagi. Jangan pakai alarm. Pakai ya alarmnya dirubah toh Bu. Ya ini malah sekarang ini saya rubah 2:30 Ustaz. Mulai tadi malam. Kalau jenengan niatnya dimundurkan tapi alarmnya tetap ditetapkan ya enggak ngefek kita tetap. Maksudnya gini loh Ustaz. Nanti saya tuh ya mohon maaf kalau tahajud itu biar enggak agak banyak sedikit gitu loh. 4 salam atau 3 salam sedikit belum baca yang lain-lainnya. Kan kalau sudah salah hampir selesai itu kan saya bangunin anak-anak mau ke masjid gitu sopo. Terus setelah sholat subuh saya masak gitu Ustaz. Maksudnya itu biar bisa bangun 2:30 tapi nggak bisa. Nah, kalau ini kembali lagi nggih, sebentar saya cut dulu sebentar. Jadi kalau jenengan bilang nggak bisa ya sudah, wassalam. Tapi enggak, ini Ustaz saya rubah 2:30. Malah tadi malam bisa bangun 2:30. Bisa. Tidurnya jam 10. Jadi atau afirmasi Bu bisa. Jadi kalau jenengan bilang enggak bisa ya sudah wassalam. Itu secara otomatis otak kita itu sudah di mental block enggak bisa berubah Bu. Mau tidur saya bilang gini, ya Allah nanti saya dibangunkan jam 2:30, jangan dibangunkan jam 2. Iya, tapi alarmnya masih nyala. Ya, saya rubah. Terus yang kedua Ustaz, sakit gigi Ustaz, biar nggak minum obat gitu loh dikasih apa. Saya sampai kumur air garam, air hangat garam, gosok gigi sama air garam gitu Ustaz. Maksudnya biar nggak minum obat gitu. Baik. Nah terus Mbak Nuan Ustaz, mohon penjelasannya. Mohon maaf Ustaz tadi saya cerita itu tadi. Baik, tidak masalah Ibu. Terima kasih banyak Bu Siti atas pertanyaannya. Terima kasih Ustaz sama Mas Ridwan. Semoga sehat selalu. Amin. Selamat bertugas Mas Ridwan. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau sakit gigi, bagaimana Tibun Nabawi? Yang pertama tadi Mas masalah jam tidur. Sebenarnya saya sering sampaikan bahwa perilaku yang salah dan dilakukan terus berulang itu menjadi habit.
menjadi kebiasaan. Baik. Dan itu menjadi pembenaran pada salah. Ya, secara kajian kesehatan itu salah, tapi karena sudah dilakukan berulang-ulang, akhirnya menjadi kebiasaan. Makanya orang yang insomnia itu kan sebenarnya sama, karena nggak bisa tidur, terus habis itu diulangi lagi besoknya, akhirnya menjadi kebiasaan, Mas. Makanya kalau yang itu suatu perilaku yang jelek dilakukan sampai 3 kali berturut-turut, itu nanti sudah otomatis akan menjadi suatu habit. Untuk merubahnya itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Betul. Itu. Jadi makanya kalau yang sekarang kadang-kadang saya pernah ketemu bahwa sampai sudah bertahun-tahun nggak bisa tidur. Ya karena itu, karena stres. Akhirnya karena stres nggak bisa tidur, main HP. Orang kalau udah main HP Mas ya, udah main HP itu nggak kerasa memang, nggak kerasa. Udah sampai berjam-jam itu udah subuh gitu kan. Saya pernah nangani, ya. Saya pernah cerita pada podcast sebelumnya itu, saya kebetulan pernah nangani pasien itu dari Sampang beliaunya, dia tinggalnya di daerah Pondok Chandra nggak salah, sekitar 2 tahun lalu kan nggak salah. Jadi beliau itu sakit asam lambung, Mas. Asam lambung itu selama setahun ganti 13 dokter. Wow, selama setahun 13 dokter. Betul. Ya? Wah, ganti 13 dokter itu karena perilakunya yang namanya jual beli motor waktu ada masalah di kerjaannya, karena kalau udah jual beli motor kadang-kadang kan 24 jam nggak ngerti waktu kan. Harus standby terus. Iya, jadi ada harga murah disamperin. Waktu itu ada masalah pekerjaan, anaknya sakit juga. Akhirnya nggak bisa tidur. Udah tidur, kalau udah nggak bisa tidur nanti tubuh kita tuh berantakan semua, udah pola makannya, asam urat, tekanan darah, kalau udah pasti berantakan pasti, itu akhirnya dia pergi ke dokter. Jadi dokter pertama dikasih obat, disuruh istirahat. Nah orang Indonesia kan gitu, obatnya diminum, istirahatnya nggak dilakukan. Itu seminggu kemudian nggak merasa sehat, akhirnya ganti dokter kedua, ya sama terus. Akhirnya selama setahun itu ganti 13 dokter. Itu saya tanya habis berapa Mas? 50 jutaan Pak. Masya Allah. Itu waktu saya datang itu sudah kondisinya udah nggak bisa jalan, udah kurus, badannya kurus sudah. Ya udah saya waktu itu saya datengin, saya samperin, saya dampingi konsultasi gitu. Nah, saya bilang gini, ini kuncinya cuma satu Mas, istirahatnya diperbaiki. Saya bilang gitu, istirahatnya jenengan terus karena udah berhubungan asam lambung ya. Kalau asam lambung kan sakit semua Mas memang. Betul. Iya, jadi asam lambung. Jadi akhirnya dirubah Mas. Jadi selama hampir 3 bulan pengobatan nggak salah. Jadi bulan pertama sebagai saya pendampingan detox itu mengeluarkan racun-racun. Jadi ya gitu, selama pendampingan itu ya gitu, mengeluhnya minta ampun. Aduh Ustaz kok nggak sembuh-sembuh, Ustaz nggak sembuh-sembuh. Ya, saya bilang gini, Mas jenengan setahun kan 13 dokter, obatnya kan beda-beda. Nah itu kan proses detox sekarang itu. Kalau sekarang proses istilahnya urus-urus yang mengeluarkan racun-racun yang tidak diperlukan tubuh kita dikeluarkan. Dan itu memang butuh waktu, nggak bisa semudah melapakapan bim salah bim langsung sembuh gitu kan. Nah saya dampingi, waktu itu dampingi juga perilaku dirubah. Jadi dirubahnya apa sembuh Mas? 3 bulan sembuh dengan cara apa? Ngerubahnya 1, jam 9 malam tidur. Jam 9 malam ya? HP semua dihilangkan semua. Jadi poin di jam 9 malam dia tidak mau diganggu, HP disingkirkan semua, mati semua, tidur. Dah, itu yang pertama. Yang kedua, ndablek. Ndablek ini maksudnya gimana? Dulu itu orangnya baper. Jadi kalau dia sering ngasih nasihat ke orang itu nggak direken gitu ya, saudaranya dia mengasih nasihat ke saudaranya nggak diperhatikan, itu dia mangkel. Makanya kalau udah seperti itu ya harus lakukan apa? Tadi itu berubah perilaku sama ndablek. Makanya kalau sering saya nangani pasien asam lambung itu sering saya katakan mau sembuh-sembuhan atau sembuh beneran. Kalau sembuh-sembuhan aja dikasih obat, tapi nanti tidak jamun seminggu 2 kemudian tidak kambuh lagi. Kalau termasuk mau kepengen sembuh total, perilakunya dirubah. Ya, tadi ini seperti Bu Siti ini sama. Kalau tadi ini kan sudah ikhtiar, untuk berubah tapi pola pikirnya masih belum berubah. Nggak bisa Ustaz. Kalau udah bilang nggak bisa ya percuma diobati. karena iya sudah otaknya itu sudah diblok.
udah nggak bisa bergerak lagi. Baik. Tapi insya Allah bisa. Dan itu butuh waktu Bu, butuh latihan. Jadi nggak semudah melek antara tadi udah ada koreksinya. Jenengan sudah dirubah jam 11, tapi jenengan alarmnya masih tetap jam berapa itu tadi itu. Jadi jam 2. Jadi akhirnya nggak berubah. Jadi kalau jenengan sudah dimundurkan jam 11, berarti nanti alarmnya jam 3 baru dinyalain. Lalu jenengan kalau sudah dimundurkan tapi alarmnya masih tetap, ya pasti akan bangun. Kalau udah bangun biasanya susah tidur. Nah, kalau berhubungan dengan tadi itu, kalau sebenarnya kalau jenengan bangun jam 3 itu masih cukup kok sekarang. Karena subuhnya itu jam 4 lebih 23 kalau nggak Iya, salah. hampir setengah Jadi 5, masih betul. cukup kalau jenengan mau 12 rakaat atau 11 rakaat, 10 rakaat itu masih cukup. Saya udah lakukan itu masih cukup Bu. Kalau 10 menit, 15 menit masih cukup untuk melakukan sholat itu. Kecuali kalau jenengan misalnya prioritas udah masak dulu lah, udah beda. Jadi sebenarnya kalau sudah bangun sebaiknya sholat dulu, masak-masak lainnya nanti setelah sholat subuhan itu dulu nggih. Terus yang sakit gigi, nah, yang sakit gigi Bu, nanti jenengan bisa membuat rebusan dari teh Mas, teh apa namanya, cengkeh, daun cengkeh. Daun cengkeh. Cengkeh itu, cengkehnya rokok itu, nah, itu bisa direbus diminum. Daunnya ya. Nggih, iya, ini bukan daunnya, cengkehnya cengkehnya langsung ya? Jadi nanti direbus diminum, nggih. Tanpa gula itu ya, tapi Tanpa gula, nanti kalau kepences pelan lagi, jenengan bisa ditambah sama minyak zaitun. Oke. Minyak zaitun, minyak habatus sauda sama minyak VCO, nanti dimasak. Terus nanti dikasih apa namanya arang batok kelapa itu dimasak, nanti dioleskan yang area luka, insya Allah itunya nyerinya hilang. Tapi yang terpenting Bu, karena faktor usia, kalau misalkan ini berhubungan dengan dokter gigi, kalau misalkan itu memang sudah posisinya udah keropos ya harus ditambal. Jadi jangan dibiarkan karena faktor usia kan. Jadi kalau memang waktunya dicabut ya dicabut. Kalau memang bisa ditambal. Jadi nggak semuanya harus di herbal semua. Herbal itu kalau nanti berhubungan dengan nyeri iya. Betul. Tapi kalau sudah berhubungan kerusakan dari apa namanya dari giginya ya harus ke dokter gigi tetap. Apakah itu nanti dicabut atau ditambal gitu. Nggih. Baik, artinya tibu nabawi sebagai langkah pencegahan. Iya ya, betul. Ya? Jadi nggak semua harus tibu nabawi, enggak. Nah kalau gigi Ustadz Indra kan nggak bisa nambah gigi. Betul. Apalagi giginya masih gigi susu ya dari anak gitu. Pasti nggak bisa kalau nggak diambil ya. Baik. Luar biasa Tabib, sudah terjawab ya. Semoga terjawab untuk Ibu Siti. Berikutnya ada Ibu Marsono melalui WA juga bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ridwan dan juga Tabib Nido. Mohon tanya di luar tema nih. Saya usia 65 tahun. Kolesterolnya 265. Sudah banyak makan, tiap hari berjemur, jalan kaki, tidur malam pun jam 9 paling malam. Makan apa atau minum apa ya yang bisa menurunkan kolesterol saya? Tensinya 126/70. Tensinya berapa? 126/70. 70. Asam uratnya 5,5. Oke. Gula darahnya 100,5. 100,5. Berat badannya 49,8 dan tingginya 154. Tinggi badan 154. Betul. Tadi yang 265 kolesterol nggih? Yang 265 kolesterol, betul. Usianya 65 tahun. 65 tahun. Bagaimana nih? Konsumsi apa nih Tabib untuk bisa menurunkan kolesterolnya? Menurunkan kolesterolnya. Betul. Jadi Ibu ini kalau saya lihat kolesterolnya tinggi, kadar gulanya hampir kecenderungan rendah Bu. Oke. Jadi kadar gulanya rendah, tekanan darahnya normal, asam uratnya hampir mendekati, kadar gulanya 49, berat badannya berat badannya 49, tingginya 154. Ini kayak kecenderungan kurus ini. Jadi kecenderungan kurus. Jadi untuk menurunkan kolesterol Bu, jenengan nanti bisa bisa rutinkan untuk minum daun salam, rebusan daun salam. Baik. Yang kedua, ini karena ini masih rutinkan juga untuk dibekam atau di fasdu dibekam fasdu. Usia tadi 65 masih 65 tahun. 65 tahun. Usahakan nanti kalau bisa masih bisa dibekam di fasdu karena masih di bawah 100, di atas 100 masih bisa. Terus selanjutnya Ibu, ini karena berat badannya agak rendah, ini nanti jenengan konsumsi beras kencur.
Beras kencur ya Nggih, tadi. beras kencur untuk menaikkan berat badan nggih. Terus selanjutnya ini karena faktor 65 nggih, karena bisa jadi tadi Mas, jadi kalau kolesterol tinggi itu tidurnya jam berapa ini saya nggak tahu ini. Ini tadi jam 9 malam. Oh, jam 9 malam. Jam 9 malam paling malam. Udah bagus ya. Ini kalau kolesterolnya tinggi, ini kadar asam uratnya juga mulai mendekati tinggi, jenengan cek kadar kreatinnya ke puskesmas terdekat atau laboratorium nggih. Nanti akan ketemu dicek fungsi ginjalnya berapa. Jadi kalau asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, itu ada dua kemungkinan Ibu. Bisa jadi karena faktor liver, karena yang kedua itu bisa karena faktor ginjal. Jadi kalau tadi jenengan sudah tidurnya di bawah jam 11, kemungkinan livernya insya Allah aman. Cuman untuk mengeceknya apakah coba dicek di mata jenengan apakah warnanya kuning. Oke, kalau matanya kuning kemungkinan liver. Nanti bisa juga dicek mata kanan sebelah kanan itu apakah ada pembuluh darahnya warna merah-merah. Jadi kalau ada pembuluh darah merah-merah, biasanya itu salah satu tandanya livernya juga bermasalah. Itu nanti cek laboratorium namanya SGOT, SGPT. Kalau yang tadi itu ginjal, karena ini usia 65 tahun, kemungkinan saya bilang kemungkinan itu fungsi ginjalnya secara teori udah turun 25%. Tapi masih kemungkinan. Nah, untuk memastikannya jenengan cek kadar kreatinin ke laboratorium, nanti dimasukkan ke dalam rumus EGFR 140 kurangi usia kali berat badan kali 0,85 dibagi 72 kali kadar kreatinin. Nanti akan masuk hasilnya berapa. Kalau hasilnya di atas 90 itu masuk stadium 1 sehat. Kalau hasilnya itu adalah 60 sampai 89 itu masuk stadium 2. Itu biasanya rusak ringan. Kalau hasilnya itu 30 sampai 59 itu masuk stadium 3 rusak sedang. Nah, biasanya orang-orang yang asam uratnya tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diobati kok tidak sembuh-sembuh, biasanya sudah masuk kategori ke stadium 3 rusak sedang. Nanti kalau hasilnya adalah 15 sampai 30, itu masuk dalam kategori stadium 4 atau rusak berat. Nanti penyakitnya tanda-tandanya apa? Biasanya badannya gatal-gatal, sering kram maram, kencingnya berbusa, pinggangnya sakit, lambungnya naik, dadanya sesek, terus nanti juga tidak bisa pipis dan sebagainya. Nanti paling parah adalah bengkak, sudah masuk stadium yang ke-5 atau gagal ginjal, di mana kalau hasilnya adalah EGFR-nya adalah di bawah 15. Nanti jenengan cek ke laboratorium atau puskesmas, cek kadar kreatin. Kalau di Surabaya itu nanti ambil namanya poli PKG, pemeriksaan kesehatan gratis untuk khusus Surabaya. Baik, Masya Allah, luar biasa untuk Tabib atas penjelasannya dari pertanyaan Ibu Marsono. Masih banyak mitra muslim yang ingin bergabung, Tabib. Tampaknya waktu juga sudah mendekati tanda waktu 8. Mungkin kita berikan kesempatan satu ya, mitra muslim untuk bisa bergabung malam hari ini. Ada Ibu Wardah ingin tergabung melalui WA di 085. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Ridwan. Baik, kabar baik malam hari ini Bu. Ya, Assalamualaikum Ustadz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, beras putih, beras jagung, beras merah, itu apa kolesterolnya sama Ustadz? Katanya kalau direbus, dimasak ya, terus ditaruh kulkas, mau makan nanti diinget dulu, terus dimakan dingin tapi ini enggak boleh panas. Ada orang bilang gitu, katanya itu kok separuh jadi 50%. Apa betul ya Ustadz? Mau nanya tak Ustadz ini. Silakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, tapi boleh langsung ditanggapi. Jadi Bu, memang penelitian medisnya memang belum ada Jadi itu kan memang masih di TikTok sama di IG kan banyak gitu Tapi yang terpenting Ibu, kalau di kita anjuran pola makan yang bagus adalah 50% sayur plus buah, 25% karbo lauk pauk, 25%
baru karbohidrat. Karbohidrat tidak harus nasi, bisa kentang, bisa umbi-umbian, bisa pol pendem. Jadi kalau jenengan tadi ikutin yang di TikTok dan sebagainya itu bisa turun sampai 50%. 50% kalau jenengan satu piring enggak apa-apa, kalau 2-3 piring ya jadi sama aja. Yang terpenting itu sayuran, buah, Bu. Jadi pola makan yang bagus itu 50% sayuran plus buah, terus 25% lauk pauk, baru 25% karbohidrat. Karbohidrat tidak nasi. Kenapa saya sarankan untuk tidak nasi? Karena dari penelitian yang saya pernah ikuti, kadar pestisida dari nasi tersebut adalah di ambang batas normal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengandung senyawa arsenik, racun yang dipakai untuk membunuh aktivitas munir itu, Mas. Nah, itu mengandung senyawa arsenik. Yang selanjutnya adalah mengandung timbal yang senyawa yang susah diurai. Dan yang paling Mas, menjadi rahasia umum, rata-rata ada beras sekarang kan putih, Mas. Ah iya betul. Iya kan? Betul. Itu biasanya sudah dioplos. Biasanya dioplos, biasanya dikasih pemutih, dikasih bleaching. Jadi kalau sudah dikasih bleaching itu secara tidak langsung kalau kita sering makan ya racunnya masih dalam tubuh kita. Itu. Jadi makanya kalau saya katakan tadi kalau bisa 50% sayur buah. Kenapa? Itu yang dibutuhkan sel tubuh kita. Sel tubuh kita itu ada yang namanya zat karotenoid. Karotenoid dibutuhkan sel tubuh kita. Itu terdapat pada mana? Pada apa? Pada makanan yang sayuran yang segar sama buah berwarna-warni. Jadi perilaku pola makannya jangan diperbanyak karbohidratnya, tapi diperbanyak adalah sayuran plus buahnya. Baik, semoga terjawab untuk Ibu Wardah atas pertanyaannya pada malam hari ini. Dan tentu itu tadi menjadi penutup ya Tabib ya, karena malam hari ini keterbatasan waktu ya, sudah tanda waktu 8 malam. Masih banyak mitra muslim yang ingin bergabung, ada yang mengirimkan catatan suara juga, ada yang masih telepon juga. Tapi mohon maaf mitra muslim, karena keterbatasan waktu malam hari ini, mungkin sebagai penutup ada sedikit hal yang bisa disampaikan menjadi pesan kepada mitra muslim. Mungkin langkah kecil apa agar autofagi kita bisa bekerja dan tentunya terhindar dari stres. Tabib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah, untuk menghindari dari supaya autofagi kita bekerja, yang terlahir adalah pasrahkan semuanya pada Allah. Stres, kalau stres itu biasanya kita lebih banyak istighfar, lebih banyak lebih banyak bersyukur, banyak ikhlas menjalani hidup ini, karena semuanya terjadi dalam hidup kita itu sudah yang ngatur. Jadi kembalikan kalau masalah berat badan, kembalikan tubuh kita sebagaimana mestinya. Kalau masalah kehidupan sehari-hari kita pasrah sama Allah, lebih banyak beristighfar, lebih banyak bersyukur. Itu. Baik, semoga menjadi inspirasi pada malam hari ini dalam program Majelis Ilmu dengan Majelis Ilmu Tibun Nabawi dengan tema autofagi part kedua, autofagi berhenti kerja saat stres. Terima kasih kami ucapkan kepada Tabib Ahmad Nidom selaku founder dari Tibun Nabawi Holistic Care, dan tentu semoga menjadi pengingat untuk kita senantiasa menjaga kesehatan kita. Terima kasih Tabib, semoga sehat selalu dan berjumpa lagi di Majelis Ilmu Tibun Nabawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mitra muslim program Majelis Ilmu Tibun Nabawi pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan salah satu inspirasi ya, dan tentu itu sudah menjadi pengingat mitra muslim untuk terhindar dari stres ya, demi menjaga kesehatan kita dan organ kita bisa autofagi, auto bekerja dengan otomatis dan melindungi kesehatan kita, dimulai dari kebiasaan yang baik mitra muslim. Jangan begadang mitra muslim dan hindari rasa stres, cemas berlebih agar tubuh kita tetap sehat. Saya Ridwan Hidayat serta rekan siar yang bertugas ada Azhar Rahman selaku videografer pamit undur diri. Sebelum itu nanti mitra muslim masih bersama saya Ridwan Hidayat nanti dalam program Faithful Journey with Andalus Travel malam hari ini. Jangan kemana-mana mitra muslim, dan tentunya pamit sejenak dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadai selain Engkau, dan kami mohon ampun serta bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.